Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya yang diberikan oleh saya sebagai narasumber dari kelompok belajar perdana ini, dan saya akan menjelaskan tentang berguru pada PMM dan praktik baik aksi nyata. Pembahasan aksi nyata, topik Merdeka Mengajar. Ini adalah aksi nyata saya yang ada di platform Merdeka Mengajar yang sudah mendapat sertifikat topik. Di sini saya akan menjelaskan semua tentang materi aksi nyata platform Merdeka Mengajar. Topik Merdeka Mengajar dan aksi nyata menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Topik Merdeka Mengajar: 1. Mengenali dan memahami sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Tujuan topik Merdeka Mengajar: 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan KHD. 2. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Terus penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Mengenali dan memahami diri sebagai peserta didik. 1. Identifikasi nilai-nilai prinsip-prinsip inti yang membimbing pendidikan Anda. Apa yang Anda percayai tentang pendidikan dan bagaimana siswa harus belajar. Nilai-nilai ini akan membantu Anda membuat keputusan yang konsisten dan pendekatan pedagogis Anda. 2. Pertimbangkan apa yang ingin Anda capai sebagai pendidik. Apakah Anda ingin menginspirasi siswa, membantu mereka mencapai presentasi akademis tertinggi, atau mengembangkan keterampilan sosial dan kehidupan. Menetapkan tujuan yang jelas akan membantu Anda mencapai strategi pengajaran yang sesuai. Setiap kelompok siswa memiliki kebutuhan, minat, dan tingkat perkembangan yang berbeda. Upayakan untuk memahami siswa Anda secara individu dan beradaptasi dengan kebutuhan mereka. Ini akan membantu Anda menjadi pendidik yang lebih efektif. Mendidik dan mengajar. Mendidik dan mengajar adalah tindakan yang mencakup proses pembangunan karakter, nilai, moral, dan etika seorang. Pendidik bertanggung jawab untuk membentuk individu secara holistik. Ini mencakup tidak hanya pengetahuan akademis, tetapi juga pengembangan keterampilan sosial, emosional, dan moral. Pendidik juga membantu siswa dalam pemahaman tentang dunia, budaya, dan nilai-nilai masyarakat. Dengan kata lain, pendidik berusaha untuk membentuk kepribadian dan karakter siswa. Kedua, mengajar lebih berfokus pada penyampaian pengetahuan dan keterampilan khusus kepada siswa. Ini melibatkan melibatkan metode penyampaian keterampilan khusus pada siswa. Ini metode penyampaian pelajaran, penggunaan materi ajar, pengorganisasian pembelajaran, dan interaksi langsung antar guru pembimbing dan siswa. Mengajar lebih terkait dengan aspek praktis dari membantu siswa memahami materi pelajaran dan mengembangkan keterampilan tertentu. Modul 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Menyediakan lingkungan belajar yang mendukung. Pastikan lingkungan belajar nyaman,
dan bebas dari gangguan. Sediakan bahan belajar yang diperlukan seperti buku tulis, peralatan tulis, dan sumber daya pendidikan lainnya. 2. Memahami kebutuhan individual. Memahami kebutuhan individual murid itu kenali kekuatan, minat, dan kelemahan masing-masing murid. Berikan perhatian khusus kepada setiap murid sesuai kebutuhan mereka. 3. Mendengarkan dan berkomunikasi dengan murid. Ajak murid berbicara tentang perasaan, ide, dan kekhawatiran mereka. Dengarkan dengan teliti dan berikan umpan balik yang konstruktif. 4. Membantu dalam perencanaan pendidikan. Bantu murid dalam merencanakan tujuan pendidikan yang realistis. Bersama-sama dengan murid, buat jadwal pelajaran dan target pencapaian. Modul 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti atau sering disebut pendidikan karakter atau moral adalah salah satu aspek terpenting dalam pembentukan pribadi yang baik dan berkualitas. Kecerdasan budi pekerti mencakup nilai-nilai, sikap, dan perilaku, mencerminkan moralitas, etika, dan integritas seseorang. Modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan mencakup berbagai aspek dalam pengembangan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai-nilai yang dapat mempengaruhi kehidupan seseorang secara positif. Pendidikan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam semua aspek di atas dapat membantu individu memahami dunia dan diri mereka sendiri dengan lebih baik, memungkinkan mereka untuk membuat pilihan lebih bijaksana, dan menjalin kehidupan yang lebih aman dan bahagia. Pendekatan ini melibatkan seluruh spektrum pendidikan mulai dari pendidikan formal di sekolah hingga pendidikan informal dan pengalaman sehari-hari. Nah, ini adalah kegiatan dokumentasi saya. Ini bersama teman-teman sejawat. Nah, ini dokumentasi kepada peserta didik. Terus di sini ada umpan balik. Nah, syarat untuk mendapatkan sertifikat topik di dalam aplikasi PMM itu adalah 1. Menurut saya yang paling penting itu materi yang saya terangkan tadi. Terus yang kedua adalah dokumentasi bersama teman sejawat atau peserta didik. Terus yang terakhir adalah tidak kalah penting, yaitu umpan balik audien. Umpan balik audien ini dari teman sejawat atau dari peserta didik. Cukup sekian pembahasan untuk kelompok belajar perdana ini dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.